Chris BTW tak lihat bajumu cah band banget. Jujur. Dan styleku kurang band piye iki? MCPR ki singkatan dari apa? Tidak ada singkatannya. Michael Learns to Aku ya MLTR nih. Masa enggak ada? Itu band dari mana sih? Enggak ada, Solo. Band dari Solo. Ketemunya be? Ketemunya sebenarnya adalah panjang sih. Enggak bercanda. Jadi ketemunya tuh aku dikontak dari teman-teman. Mulai dari receh guys. Ya. Ketemu di kontak. Ya. Oke. Kontaknya kontak Supra, kontak kontak enggak boleh dong, itu brand ya. Itu merek. Oh, merek. Ya. Kayak jadi aku dihubungin sama salah satu personilnya MCPR. Dihubungin lewat DM kan, DM ya, gitarisnya namanya Hendra. Dia ngontak bisa minta tolong nggak buat kolaborasi gitu. Terus ya oke, kita akhirnya kontak-kontakan, dikasih materi, udah akhirnya kita kolaborasi gitu. Okay. Tadi kan Bu sebut, kamu menyebut tentang gitaris. Kenapa selalu gitaris? Ada cerita apa soal gitaris? Aku dengar-dengar kamu juga ada cerita sama gitaris. Ya kalau biasanya vokalis itu kan sama gitaris ya. Oh gitu. Pak Haji itu? Pak Haji. Ngawur. Enggak, jadi memang kalau yang namanya gitaris itu biasanya vokalis. Keyboardis, gitaris gitu kan. Jadi itu memang apa ya istilahnya tuh kawinnya di situ. Oh gitu. Kawinnya. Ya gitu. Ya. Ustadz. Ya, itu siapa itu Chris kalau Pak Ustadz? Itu kalau yang di itu gitaris juga ya itu, katanya ya. Oh iya. Ya. Mudeng maksudmu. Oke, boleh ganti topik nggak? Oke, boleh. Berhasil riset ya ini. Oke. Ngan aja. Oh makanya di situ ada gitar ya? Iya betul, kita nyanyi. Ada orangnya nanti enggak? Enggak, ini aku Pak Haji ya toh. Haji Cina saya. Haji kamu ya? Haji anak sebatang kare. Jauh. MCPR lagunya Pak? MCPR itu kalau yang kolaborasi judulnya Terima Kasih Telah Berjuang. Terima kasih telah berjuang. Lagunya itu tentang apa sih? Itu jadi cinta? Tentang apa ya, sebuah perjuangan sih. Jadi kadang kalau misalkan di kehidupan nyata itu kita ada menang ada kalah kan, kayak gitu. Oh, jadi berarti it's about life ya? Iya. Oke. KMU menangan terus ini sekarang. Ini yang fans-fansnya MU ya itu tulisannya ada kawasan fans Manchester United. Jangan sombong, ingat. Ini satu lagi ada yang nanti itu siapa sih namanya? Yang mau potong botak itu? Siapa tuh? Pokoknya ada fans MU gitu kalau 5 kali berturut-turut menang dia mau potong gundul gitu. Kalau cuman gundul doang kayaknya biasa ya. Mungkin buat mereka enggak kali. Potong gaji gitu mungkin. Waduh. Ya enggak biasa gitu loh. Ya, potong pajak gitu ya. Nah, boleh. Pergi kembali itu main apa ya? Terima kasih telah berjuang. Oh iya. Kok pergi untuk kembali? Itu kan lagunya. Itu lagunya Elo. Terima kasih telah berjuang. Ayo. Pakai apa? Wah, ada ngulik nih berarti. Jangan-jangan kamu Riders ya? Itu chordnya apa ya mainnya? Masih ingat gak? Aduh, aku gak ingat chordnya. Kita soalnya bukan gitaris ya. Oh iya. Tapi pernah ada hubungan sama gitaris ya. aku maksudnya aku kan gitaris. Oh iya benar. Segini. Gitarnya aman ya gitarnya ini suaranya? Aman. Masuk nggak? Oke. Mau refnya aja atau baitnya? Refnya aja lah ya. Nanti kalau mau full boleh lihat di YouTube-nya. Boleh. YouTube-nya apa namanya? Spotify juga ada. Oke. Judulnya adalah Terima kasih telah berjuang. Ku jemput kau untuk pulang, ku basuh keringat dendam, menangislah di pelukku, kau bukanlah pecundang. Semua telah kau pertaruhkan, tak harus selalu kau menangkan. Terima kasih telah berjuang. Wih. Ini ya suaranya empuk banget ya, enak ya. Kayak ini loh, kayak apa namanya? Ya empuk lah. Kasur. Duet sama siapa? Ayo duet. Oke. Asik. Duet apa? Keren. Nanti kita nyanyi lagi.
Oke. Kemarin tuh udah banyak, wah ini apa narasumber bintang tamunya Grace ya. Aku mau request dong gini bla 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 gitu. Gitu, Nanti coba terus? kita bawain ya. Boleh. Kamu tuh mulai nyanyi sejak kapan sih, Grace? Kalau nyanyi itu apa ya? Sejak bener-bener nyanyi ya. Bener-bener yang tahu nyanyi itu dari TK sih. Dari TK. Dari TK aku udah nyanyi. Lama juga ya. Berarti sudah Lumayan. berapa puluh tahun? Aku takut banget nih ngomongin umur nih. Oh ya, oke. Gak apa-apa ya? Sudah berapa bulan? Apanya nih? Biar ngitung sendiri. Kira-kira berapa ya? Dari TK sampai sekarang berarti kira-kira pasti lebih dari 20 tahun lah lebih, ya. Lebih. Ya. Gak mungkin kan kalau aku cuma 17 tahun doang. Loh siapa tahu kamu awet muda. Bener. Cakep ini. Dia aku panggil Tante Ambonku. Iya. Dia aku panggil Brondong. Brondong. Ya, berondong ciranya. Di balik ini kita ada sedikit transaksi. Oke lah, jangan bilang-bilang ya. Iya. BTW, aku mendadak lapar. Kamu cuman gitar gitu aja lapar. Iya, karena aku puasa. Oh iya, kamu puasa. Ini sudah waktunya buka puasa. Bener. Kamu puasa nggak, Chris? Aku enggak nih. Enggak ya. Aku puasa dari tadi jam 3 sore. Nah, ini sudah Sampai jam 6. 6-nya sore ya, enggak 6 pagi ya. Enggak. 6 sore itu kayak tidur sore, Itu tidur lebih siang nih. menunda. Menunda makan. Iya, menunda. Nih, kamu suka ini enggak apa? Western food? Burger. Itu suka banget sih. Dari kecil favorit sih. Nice, kita coba ya. Oke. Kita panggil. Nah, ini idaman para apa PDKT mania ini. Kita panggil kan Puji. Kenalan lagi. Ada nggak ada backsoundnya ya? Iya. Ada nanti, ada editornya. Oke. Gitu atau gimana. Pokoknya selalu ngasih PR buat PDKT. Yes. Wah, aromanya sudah menggoda ya. Iya. Ini kita cek dulu ya. Ini fresh from the oven. Wah, tadi panas. Kamu mau yang di sini atau di kantong kanan saya? Lebih ke ini ya. Ini Grace pilih. Ini ada hamburger. Ini mungkin ori kali. Apa namanya daging biasa. Ini ada beef cheese. Kamu suka keju enggak? Suka. Aku suka semua sih. Kamu aja aku suka loh. Aduh, digodani tante-tante aku. Chicken cheese. Kamu suka beef atau chicken atau ini ada? Ini apa nih? Hah? Chicken. Oh, itu Ini chicken juga itu. Chicken little enggak dong. Chicken dance. Hei. Ini ternyata ada hotdog. Kamu juga suka hotdog enggak? Hotdog juga suka. Juga Roti-rotian tuh aku suka. Oke, mari kita coba. Aku tak nyoba hotdognya ya. Boleh. Eits, kalian mau ya? Kita coba makan ya. 1. Kamu duluan apa aku? Aku duluan. Apa kita bareng-bareng? Bareng-bareng Biar ya. kita bersama terus ya. Aku duluan. Oh ya, oke. 1, 2, 3. Salah. Itu kayaknya saladnya ya. Kan harusnya ini. Oh yang itu. Harusnya ini. Gimmick mulu. Salah lo. Salah. Sorry. Kita coba Iya, beneran. oke. Rambut, cobain. Oke, kita belajar jadi food blogger ini ya. Cek. Rotinya lembut. Bun. Apa sih bacanya? Bun. Bun. Bukan lulusan bahasa Inggris aku. Bun. Hidup terasa. Enggak perlu. Enak. Itu tadi yang chicken lah? Atau ternyata itu beef? Ini apa ya? Itu kan kamu yang ngerasain ya? Kan belum sampai sininya. Oh iya, coba lagi. Iya. Ini kayaknya beef deh. Ini namanya adalah Yatta. 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 Oh. Bukan YNWA. Habis kalah. sorry fans Liverpool, sorry. Sensitif. Ya, rotinya lembut. Terus juga besar, ya ukurannya nih. Kita lihat. Ini sudah bukan hotdog lagi, Chris. Ini adalah hotdog. Kan besar ya? Gede banget ya? Gede banget. Yoi. Nah, terus dia juga terpilih dari, bukan terpilih, dia juga dibuat oleh tangan sendiri
bukan tangan dari Orang lain. selingkuhan. Dibuat dari handmade gitu. Oke. Jadi ayamnya, dagingnya, sausnya pun buatan sendiri, Chris. Ini enak banget dan buat kalian yang suka burger, suka hotdog, boleh banget langsung datang ke Yata. Dia ada di Aneka Jaya. Anak kerjanya mana ya? Kamu nggak tahu Aneka Jaya? Nggak tahu. Anjay. Oh, Anjay. Anjay gitu ya. Ya, ini ada banget. Tahu. Nah, dan bisa aja langsung ke sana. Dan yang paling penting adalah ini affordable serta halal. Cocok. Cocok banget buat kita semua bisa makan. Oke, langsung Besok aja aku dikasih lagi ya. Boleh, besok Enak akan kesini banget lagi. Ya, besok siapa tahu ini jadi pasang lagi. Terima kasih Yata. Terima kasih, Yata. Kita panggil Puji lagi ya. Puji. Aku kalau ngelihat dia bahagia banget loh. Apa? Tiap harinya pasti dia dipuji ya. Waduh, kamu nggak tahu nama panjangnya? Siapa tuh? Puji. Grace adalah sosok yang cukup terkenal nih ya di Salatiga. Kata orang. Katanya. Tapi mungkin coba boleh kenalkan diri siapa, nama lengkapnya siapa, tinggal di mana. Satu-satu boleh dijawab kali ya? Boleh nama orang tuanya siapa. Aduh, nanti orang toko terkenal gimana? Loh, nggak apa-apa. Bisa jadi ejek-ejekan orang tua. Itu zaman kita banget ya. Oke, kalau perkenalan tuh namaku Grace Lehurliana. Aku tinggalnya di Salatiga. Terus apa lagi ya tadi ya? Sehari-hari ngapain? Sehari-hari pekerjaan, tidak ada pekerjaan, pengangguran. Tapi kalau di job ya berarti ada pekerjaan. Gitu. Oke. Ya pekerjaannya as a singer ya. Singer profesional lah. Professional singer. Yes. Not an amateur, not an basic. Basic? Enggak lah. Enggak ya. Profesional. Opo deh. Aku sering sama Grace tuh kalau kita ketemunya di wedding ya. Acara wedding ya. Job wedding. Kalau sekuler enggak, kayaknya belum pernah ya. Kejauhan levelmu enggak bisa aku. Iya. Aku yang amatir. Enggak lah. Amatir. Kategori amatir aku. Enggak. Apa ya? Biasanya gitu sih. Merendah. Habis ini mau meninggikan diri kan kamu? Apa itu? Enggak kelihatan, aku ulangi coba. Aku lupa. Ya. Oke. Grace, ya namanya juga komedi. Grace. Kamu tadi bilang dari kecil, dari TK udah nyanyi. Betul. Nah, apakah sempat terpikir bahwa cita-cita aku tuh ini nih, mau jadi penyanyi atau kayak aku dulu pengen yang jadi dokter, sempat pengen jadi pemain bola, sempat pengen jadi pilot. Ya cita-cita pada anaknya zaman dulu. Pada umumnya ya. Pada umumnya zaman dulu. Ya, kalau ya, sekarang benar, kan YouTuber apa. Jadi gitu. pilot gitu ya. Nah, kalau dulu ya, masinis. dulu tuh kalau nggak masinis, pilot, dokter. Guru, gue ada guru. Guru kok jarang ya. Guru teman-teman. tapi iyalah ada lah beberapa Bisa. ya guru, pengen jadi guru gitu. Betul. Nah kamu sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya kan memang nggak kepikiran akan jadi profesi ya. Akhirnya maksudnya di usia sekarang akan jadi profesi. Jadi awalnya kan karena aku dulu di sekolahan itu sering ada lomba-lomba apa segala macam. Nah terus akhirnya karena papaku ngeliat nih kok kayaknya bisa nyanyi nih gitu. Nah akhirnya ikut lomba-lomba nih, diikuti lomba-lomba. Terus kok juara nih. Nah makin obsesi nih papaku kayaknya ya. Okay. Lesin. Tapi les juga cuman kayak yang 2 bulan 3 bulan gitu. Jadi nggak lama. Tapi setelah itu udah tahu basicnya belajar nyanyi gimana gitu kan, pemanasan apa segala macam. Olah vokalnya udah bisa, akhirnya papa langsung diajarin sendiri. Maksudnya sama papa diajarin sendiri. Masih ingat gak dulu guru lesnya siapa namanya? Butuh waktu ya. Lupa sih. Terakhir ketemu kapan? Aduh, berarti SD dong. Terakhir ketemu SD? Kelas 3, kelas 4. Nah ini PDKT itu selalu mempertemukan narasumber dengan orang lama. Oke. Iya. Aduh, ada yang
datang Betul. tiba-tiba ya. Kita langsung aja sambut ya teman-teman. Siap tepuk tangan. 1, 2, 3 Sumantri. Bukan. Gak ada. Namanya juga bukan Sumantri. Oh bukan. Enggak, bukan. Siapa? Enggak tahu lupa, tapi bukan Sumantri. Iya, salah. Saya tak pikir ya. Oke. Itu tapi setelah papahmu tahu itu kamu ngikut aja atau enggak Pak, aku maunya jadi dancer atau aku maunya jadi dokter gitu kan. Enggak sih, lebih ke karena aku adalah anak yang penurut ya. Jadi ya udah aku ikut. Kebetulan memang kayak senang, aku juga senang nyanyi gitu. Jadi lebih ya menang kan senang nih ketika juara gitu. Oh ya ternyata juara. Padahal sebenarnya kalau misalkan papahku tuh lebih keras ya, karena papahku kan sebenarnya dari timur gitu, dari Indonesia bagian timur. Nah itu dia lebih kalau ngajarin lebih VOC kan gitu. Lebih Belanda ya. Lebih Belanda ya. Iya, Jadi iya, kayak oke. yang harus gini nih gitu. Maksudnya nadanya ngomong aja keras gitu Iya, kan. Nah itu yang jadi kayak buat aku jadi sebelum lomba tuh aku nangis dulu nih. Oh iya. Karena sakingnya gitu yang Oke. dimarahin salah, suruh ngulang lagi, salah, suruh ngulang lagi gitu. Itu Jadi, tuh yang salah tuh apa ya, maksudnya nadanya atau waktu itu? mungkin kayak harusnya dia lembut apa begitu ya. Kalau seingatku ini kan udah lama banget, Ya, udah ya. kayak yang masih SD kecil. gitu kan, masih kecil. Jadi kayak yang ya ini gitu. Maksudnya kamu harus gini nih, nadamu kurang gini nih gitu. Harusnya tuh kamu teriak gitu-gitulah. Kayak yang papaku kan lebih tahu teknik gitu loh, kayak yang tahu nih didengar enak dengan gitu-gitunya. Berarti papahmu dulu penyanyi juga? Enggak sih, kalau penyanyi enggak. Karena sebenarnya kalau di papa pernah cerita kalau dulu papaku kan lahirnya di Merauke nih. Oke. Gitu. Nah, terus di Merauke dia tuh malah jadi pelatih bulu tangkis. Dia nyanyi pakai raket? Enggak sih. Ngelatih sambil nyanyi-nyanyi kayaknya gitu. Oh, iya. Gua ambil Enggak ada. mulai main enggak ya. Enggak. Oh iya, sorry. Oh, malah pelatih bulu tangkis. Ya, pelatih bulu tangkis gitu. Oh, makanya adikmu bisa main bulu tangkis Iya, ya. terus- Kita dulu boleh bulu tangkis bareng. Oh iya benar. Aku juga bulu tangkis sih. Kamu bulu tangkis juga? Karena Boleh? diajarin papaku juga. Oh, oke. Tuh, main bulu tangkis terus papa juga balap motor. Kalau di sana kan kayak yang apa sih? Apa? Treknya naik Ya turun. yang gitu-gitu tuh loh, apa sih? Balap gitu. liar. Enggak kalau lihat kan yang itu ya. Oh iya. Nggak, apa ya itu Nggak. namanya ya? Ya itulah. Oke. Grass track apa ya? Gestrek. Motor ini, Gestrek, motor ya. gestrek, trail. Maybe ya, trail gitu kayaknya. Oh, Kayaknya oke, aku oke, juga oke. belum pernah ngeliat kan Iya, karena iya. waktu papa muda kan. Oh. Gitu. I see. Sekarang tapi udah enggak ya, Papa? Sekarang Atau udah enggak lah. Badminton udah, masih. Badminton udah enggak juga ya, karena Iya, udah iya. usia kalau aku bilang. Oke. Kesehariannya Papa ngapain aja ini? Papa Kok jadi lebih ke bahas ya kamu Apa? Sorry. enggak apa-apa. Lanjut aja. Ini apa namanya? Setelah dileskan itu bla 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 Yes. akhirnya kepikiran untuk jadi profesi enggak, sama kira-kira tantangannya apa sih? Maksudnya? Kan ini waktu itu oke sekarang kan kamu memang profesinya penyanyi lah. Ya, Profesional singer lah, vokalis dan lain-lain. Tapi pada saat setelah beranjak SD, SMP itu kepikiran enggak aku tak jadi beneran ini menseriusi ini gitu. Oh. Sama kira-kira ada tantangannya enggak setelah itu? Jadi kepikiran enggaknya gitu ya. Iya. Kalau awal-awal kan enggak ya, cuman awalnya diajakin sih. Aku SMP itu udah ada yang ngajakin ngeband. Dan itu tampil di yang kalau dulu kan di Salatiga sering banget tuh panggung yang gede-gede gitu. Nah itu aku diajakin tuh nyanyi. ngisi gitu ya? Iya, Oke. nyanyi gitu-gitu. Terus jadi bocorannya tuh kayak yang waktu itu aku pertama kali dapat adalah Rp10.000. Pada zaman itu masih Pada ingat zaman 2000 itu, berapa nggak, SMP. Grace? Kamu SMP Aku berapa? SMP berarti 2002. 2002 10.000 kayaknya cukup Cukup oke sedikit ya. Tahun Sedikit itu, 2002 sedikit. kayaknya aku baru masuk SD ya kayaknya ya. Anyway. Oke. Jadi kayak yang 10.000 doang gitu. Jadi fee-nya band itu cuman berapa dibagi orang banyak gitu. Nah, terus tapi diajakin tuh SMP udah mulai kayak yang di wedding gitu. Akhirnya SMP kok kamu udah nyanyi wedding? SMA. SMA. Oke, akhirnya kok SMA diajakin, terus akhirnya kok dapat duit ya gitu. Gitu sih. Jadi kayak yang wah, oke nih gitu. Terus baru kepikiran jadi profesi ya setelah lulus SMA sih. Oke, itu tapi
papa mama tahu Tahu. dan mereka mendukung. Kalau dari dulu sebenarnya nganterin sih kayak yang kemana lomba apa gitu, lomba band itu kan Oke, rame banget festival, tuh ya. festival band ya. Nah itu dianterin sana support sana gitu. Oke. Tapi setelah kalau udah yang kayak job sendiri itu udah nggak nganterin karena maksudnya kan udah bukan lomba ya. Kalau lomba kan lebih di ayo gini. Gitu. Oke. Dulu lebih senang festival, lomba atau kayak ngisi nyanyi gitu aja. Kalau kamu? Kalau ada bayarannya aku lebih suka ada bayarannya sih. Masih kecil udah tahu duit ya. Udah tahu. Tapi dulu aku pertama kali cuman uangnya udah tak pakai. Dulu tuh aku punya kayak idealis bahwa bayarannya 10.000. Aku masih inget. Oh sama berarti Kami ya? itu berlima itu 2000 SMP kok itu 2007 sampai 2010 lah antara itu lah. 2007 sampai 2009 antara itu. Jadi suruh ngisi, kami punya band dulu, kebetulan waktu aku kelas 3 gitu, band kami tuh kayak sering juara gitu loh. Nah terus suruh ngisi di acaranya UKSW kalau nggak salah. Itu di yang sekarang jadi fakultas, dulu itu fakultas teologi di situ pokoknya. Oke. FTI kayaknya, apa sekarang ini ya, pokoknya auditorium masih di situ tuh loh. Apa ya dulu FTI ya pokoknya ya. FTI baru. Sebelum ada gedung baru mereka pokoknya. Okay. Pokoknya yang deket TK, deket apa SWCU itu loh. Nah, itu ngisi terus dapat satu orang tuh 10.000. Satu orang 10.000. Oke tuh. Ya, aku dulu beridealis bahwa uang ini akan ku pakai akan ku simpen sampai kapanpun bla 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 bla. Jadi kayak memorable banget nih 10.000. Tapi 10.000 pertama gitu. 10.000 pertama, tapi ya ujung-ujungnya tetap tak pakai, ujung-ujungnya udah nggak tahu kemana. Lupa tuh tak pakai apa. Godaan, tapi seru sih kayak baru anak kecil SMP dapat ini sendiri. Ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Ya benar. Dulu aku sampai dapat beasiswa gara-gara itu, sering ikut lomba. Kamu dulu dapat beasiswa enggak? Aku enggak sih kayaknya. Enggak, aku enggak. Sekolahmu gimana sih? Apa nama sekolah? Enggak usah. Jangan dong. Nanti aku bisikin aja. Iya. Oh berarti enggak ada yang kayak beasiswa seni atau pernah dapat apa beasiswa gitu? Enggak sih. Okay. Jadi kayak yang ya udah mewakili aja. Mewakili. Dapat piala kan, pialanya kadang aku kasih ke sekolahan gitu. Tapi aku dapat piagamnya kan, piagamnya. Okay. Kalau dulu kan piagam pakai banget tuh, kalau mau daftar ke sekolah apa gitu, menunjukkan bahwa kita punya prestasi. Kalau aku pialanya aku duplikat. Yes. Pialanya aku duplikat, terus piagamnya ada yang dapat ada yang enggak. Aku penting pialanya. Ada sebenarnya penting piagam loh. Iya, soalnya dulu aku udah jelas mau SMP-nya mau kesini, SMA-nya mau kesini, dan itu jalurnya dalam tanda kutip gampang karena satu yayasan nih. Yang penting kayak ya ada biaya masuknya terpenuhi dan lain-lain gitu. Sekolahnya di mana sih? Enggak usah juga ya? Sekolah swasta pokoknya. Swasta, ya, main swasta. Aman. Oke. Terus sebagai profesional singer nih, sampai detik ini kamu masih inget nggak kayak pendapatan yang kamu dapat atau fee yang kamu dapat itu selalu bertambah atau stuck, dan menurutmu apakah itu kecil, sedang, atau udah cukup besar gitu? Kalau menurutku kalau diingat-ingat lagi bertambah. Kayak aku bilang tadi, aku waktu pertama kali dari 10.000 nambah gitu kan. Maksudnya semakin istilahnya apa ya, kan orang jualan ya kalau kayak gitu ya. Jadi dari segini dulu nih gitu. Nanti ada masanya naikin harga kayak gitu-gitu. Jadi kalau pendapatan jadi pasti setiap ini nambah sih. Nambah terus. Nambahnya itu kan enggak, Chris, menurutmu di Salatiga ini ya, kita berbicara Salatiga, semoga pemerintahan kota Salatiga juga dengar supaya menghargai seni lebih lagi ya. Betul. Menurutmu tuh, dan mungkin tempat makan juga gitu, menurutmu tuh kenaikannya atau selama ini yang didapat itu sebenarnya worth it gak sih dengan apa yang kita lakukan gitu? Kalau sebenarnya worth it apa enggaknya, kalau menurutku sendiri karena jasa itu kan gak bisa diukur ya. Kalau jasa, kalau kecuali makanan gitu kan kita ngitung bahan makanan apa segala macam. Tapi kalau jasa, kalau aku sebagai yang singer apa segala macam ya tergantung kita nih, kayak gitu kan. Istilahnya aku segini nih gitu. Kalau misalkan aku untuk main di acara ini aku
menawarkan segini. Jadi kalau misalkan mau oke, karena kan ini jasa gitu. Ya. Jadi nggak yang ini banget. Kalau misalkan di luar budget nggak mau juga sebenarnya nggak masalah gitu. Karena kan aku menawarkan jasaku gitu. Iya. Itu tapi Gitu. setiap jasa yang Bu tawarin kamu untuk semua sama enggak? Atau kayak misalnya kan kamu main di beberapa band nih, ada A, ada B, ada C. Bahkan mungkin ada yang kayak kamu sendiri dipanggil sendiri, ada apa kalau di perweddingan tuh request manten gitu. Aku pernah menangani orang nikah gitu, pengen request yang nyanyi pokoknya Grace gitu. Oh pernah gitu ya? Iya pernah. Tapi aku nggak pernah kamu job loh ngomong-ngomong. Kok Mbak, tolong Mbak. Mbak, pernah Mbak, jangan gitu Mbak. Iya pernah tuh Iya. bisa dihitung sekali 2 kali kan. Iya, Ya karena udah. saya juga jarang dapat job. Ya udah gini aja aku tunggu ya. Iya, Gitu. iya, oke. Jadi kalau misalkan itu beda-beda sih. Balik lagi kan kita ngomongin tentang jasa kan. Jadi ya kalau misalkan kadang ada yang minta request sama sekalian MC ya gitu. Kan kita nambah dong. Oke. Kayak misalnya MC kalian ya nyanyi gitu-gitu. Kita kan pakai tenaga dan pikiran gitu loh. Jadi ya udah aku Oke. segini nih gitu. Kalau misalkan aduh kok tinggi banget ya gitu. Ya aku bisa bukan kakinya yang tinggi ya. Nah itunya sih. Pajaknya yang tinggi. Oh gimana? Pajak. Gak sih itu biasanya kayak yang ya udah mau apa enggaknya gitu. Oke, biasanya mereka pikir-pikir dulu kalau misalkan sekiranya kurang ini ya masih dipikirin gitu ketinggian apa enggaknya. Sering banyak ditolak atau sering banyak di accept? Di accept sih. Wis. Oke. Kan ini mulutnya marketing ya. Nah, apa namanya? Selama ini kalau misalnya bermusik di Salatiga ini toh dengan segala macam bla bla bla, kamu ada ini enggak? Kan ini mumpung Hari Musik Nasional nih. Oke. Makanya kita nak band banget. Band banget ya. Band baru ini 2025 Chemical Park Aku MCPR dia sih mereka dari 2016 kayaknya. 2016. Aku dulu punya band namanya Luminosa. Oh, yang udah nggak ada itu ya? Semuanya bekerja. Aku tahu kok. Iya, semuanya bekerja. Iya. Semuanya bekerja. Mungkin Terus? karena nggak ada cuannya mungkin ya. Sebenarnya cuan ya, dulu kan kita dipanggil apa namanya? Gubernur. Kafe-kafe, Oh, enggak. terus event enggak. Belum. Event kampus gitu. Ha. Kita ada satu single. Wes. Iya. Abis judulnya nyanyi dulu- dong, nyanyi dong. Enggak, jangan. Oke. Ini karena banyak orang yang tahu kamu akan datang ke sini. Oke. Kita kesampingkan dulu obrolan tentang permusikan ini. Oke. Semua kan udah kenalan. Nah, Yes. tapi ternyata di luar sana ada yang mau kenalan sama kamu. Oh, siapa nih? Tapi cara kenalannya, kita panggilin lagi aja ya. Ya, oke. Boleh. Aku suka acara ini. Iya. Itu tadi yang nggak usah disebut tadi ya, jangan. Apa? Yang tadi gitaris itu kan. Nah, tapi cara kenalannya adalah mereka itu minta Grace nyanyiin lagu yang mereka request. Apa tuh? Jadi tim kreatif PDKT ini, mereka orang-orang kreatif ini. Halo. Wah, banyak banget di sini ngapain banyak ya? banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 4 orang. Oh. Nah, itu 7 tapi ada 4 orang. Oke. hitung-hitunganku bodoh. Aku. Oh iya. Iya. Masa kamu bodoh? Iya, aku Cina gagal, Lah ya. gak bisa hitung-hitungan. Terus. Matematikanya jelek. Nah, mereka membuat ini nih, post dengan fotomu ya toh. Nah. Siapa yang mau berkenalan dan dinyanyikan dengan Grace? Nah, banyak. Mhm. Kita langsung aja masuk ke segmennya, namanya adalah PNS. Pertanyaan netizen sekalian. Oke, jadi dari ribuan respon PNS, tim kita udah nyaring jadi beberapa aja nih requestnya. Yang pertama ada selain request, Kak, ada yang minta saran. Saran. Grace ini terkenal pemberi saran yang baik, dia bijak. Gitu ya. Ya. Tapi sayangnya kita opennya request lagu ya, jadi harus di skip sarannya. Gak jadi. Dia udah siap. Aku excited loh ini sudah mau memberikan. Kasih satu. Oke, kasih satu. Untuk Kak Grace, Kak ajarin caranya move on. Aduh. Nah, ini boleh nih direkam, kita tagin orangnya langsung. Oke. Dari siapa, nama IG-nya perlu dibacakan nggak? Nggak usah ya. Nggak Oke. usah ya. Gimana caranya move on menurut Grace? Ini move on dari apa nih?
paling relationship sih menurutku. Oh, biasanya gitu ya. Kalau Iya. move on tuh biasanya identiknya apa gitu ya. Iya. Caranya move on adalah ya udah cari yang lain lah. Gampang banget loh. Dari total di Salatiga, kalau orang Salatiga ya banyak lah ya, di Instagram sekarang udah banyak kenalan, di aplikasi-aplikasi juga banyak gitu ya. Enggak sih, sebenarnya kalau misalkan mau move on tinggal cari kegiatan aja yang lebih positif gitu ya, untuk melupakan sesuatu yang buruk. Iya, contoh nyanyi. Sekarang Sekarang padel, lari tuh padel. banyak banget tuh. Betul. Ngejim. Ngejim bisa. Itu kan sambil agak menahan tangis karena pengen move on, gimana caranya gitu ya. Keingat pasak nganu gitu ya. Keinget langsung pasang terus. sih. Gitu aja sih. Tapi kalau misalnya ngejimnya ternyata bareng, pindah tempat gym. oh pindah tempat gym. Oke. Terjawab ya, itu cara Udah ya gitu ya, kamu move on. untuk move on. Oke. Oke, kembali ke request PNS yang sebenarnya. Request lagunya Kak, tapi duet bareng salah satu anak PDKT, please. Makanya di sini kita hadirkan MC kita. Kayaknya kemarin aku baca gak ada itu deh. Ini baru. Wow. Ya, oke. Boleh. Untuk lagunya specially selected, If I Ain't Got You. Lagunya dari Alexia Kunci. Oke. Ya kalau yang pengen cepat move on jangan nyanyi lagu ini. Karena akan selalu teringat. Iya benar. Oke. Lagunya kan romantis ya nih. Boleh? Kita nyanyikan sekarang? Boleh yuk. Ngapain ah? Balik dong. kasih kebalik. Kebalik kamunya yang kebalik. Nah, Otaknya gitu dong. kebalik. Oke. Yuk, cari lirik Boleh ya? Segini gak? Duh, pakai apa ya? Nggak pernah ngejob bareng, sorry. Gak pernah tak gitarin. Oh iya juga ya. Sini mungkin ya. Ini dari pertama nih. Refnya aja lah. Refnya oke. Boleh ya. Ketinggian. Sekarang. Wow. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If we had you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Udah gitu aja ya. Ini buat kamu yang request. Keren banget suaranya, enak banget Chris. Dijamin netizen gagal move on dari suara Kak Grace. Chris, besok kalau aku sedih aku boleh WA kamu gak? Chris, VN-in kamu nyanyi dong. Boleh. Boleh ya? Nanti aku pasang tarif ya. Aduh. Tetap. Apa lagi? Tetap dong. Oh, sekian dari PNS. Udah, gitu aja. Ya. Nanti Gak ada kalau, yang lain nih. nanti kalau ada lagi next session. Nanti Chris kesini lagi. Boleh. Kamu bawa satu band. Wah, MCPR suruh kesini mau gak ya? mau. Menarik kayaknya. Boleh lah. Soalnya kan kamu banyak berkolaborasi, ada The Jeblogs juga. Ya, waktu itu cuman live doang ya, Live ya, lagunya seru. mereka sih. Mas The Jeblogs kesini dong, aku ngefans lu. Di list dulu ya, berarti MCPR, Joblok, apalagi nih? MCPR, The Jeblogs, terus apalagi ya? Enggak, MCR nganu, Cancer. memang mau ini Mbak, mau konser tapi enggak ke Soka Lembah Hijau juga Mbak. Oke, Chris, kita balik lagi ke dunia musik ini. Kalau secara, ini kan tanggal 9 kemarin, kita memperingati Hari Musik Nasional. Yes. Menurutmu sendiri musik di Indonesia itu seperti apa dari POV-mu, ataupun mungkin boleh kalau kamu denger gitu, tapi kayaknya POV-ku nggak gitu deh. Oke, kalau dari POV-ku ya. Kalau aku sih, kalau sekarang yang lagi rame-rame itu kan kayak lagu India. Banyak banget tuh. Oleh Julia. India itu. Oh, ini ada hanya ya. Jadi semakin kayak pengaruh zaman ya. Jadi lebih ke beraneka ragam genre musik yang sudah
sekarang ini jadi bisa dinikmati sih. Dan macamnya banyak banget. Yeah. Dan ternyata kalau aku lihat selera musik anak-anak sekarang tuh banyak banget sih. Okay. Maksudnya mungkin karena sosmed gitu ya banyak banget. Terus yang YouTube dulu kan belum setren sekarang gitu ya. Kayak misalkan kita aja pakai YouTube itu udah orang bagiling itu udah kayak orang bakal tahu gitu loh. Buka, oh ini ternyata ada ini nih. Jadi kita bagi aja share gitu udah yang kayak oh ada musik lagu ini nih, oh genrenya ini nih, namanya band ini nih gitu sih. Jadi ya lebih pesat aja menurutku karena teknologinya semakin berkembang. Oh, oke. Tapi kalau kamu suka sekarang nggak atau masih kayak aku masih yang dulu deh gitu. Lebih suka mana? Sekarang lah. Sekarang lah. Soalnya yang sekarang tuh rasanya nanti ini terus kayak hilang. Aku nggak tahu sih apakah aku sendiri yang tidak terlalu mendengarkan atau cuman kalau yang dulu tuh yang zaman-zaman masih lagu Dewa, lagunya gitu ya. Peter Pan. Sebenarnya kalau menurutku sendiri tuh bukan hilang ya. Karena mereka tuh kayak berkaryanya cepet banget. Karyanya tuh habis ini. Jadi oh ini bagus nih. Karena mereka sebenarnya kalau misalkan kita nyanyi lagu yang lama lagi mereka tahu gitu. Jadi karena bukan hilang sih kalau lebih tepatnya kalau menurutku. Jadi kayak yang cepet banget nih kayak contoh aja lagu dangdut gitu ya. Habis ngeluarin ini nih, sebentar udah hits nih. Habis itu sebentar udah ada yang baru lagi gitu kan. Jadi nggak hilang, tapi ketika kita bawain yang lama, mereka tahu gitu. Atau malah mungkin karena dulu tuh kayak sedikit ya. Jadi mungkin gitu ya, sih kalau dulu aku kan bilang. kayak cuman ini bandnya ini tadi ya Dewa ya Ariel ya Peter Pan terus ada Niji, ada Ungu dan lain-lain. Bener, Sekarang belum tuh banyak kayak gitu kan. terutama sekarang tuh lebih banyaknya ini loh. Penyanyi yang single apa sih bahasanya? Iya, single. Ya, penyanyi yang sendiri vokalis gitu-gitu terus instead of the band. Bahkan dulu sampai grup grup band kayak Smash dan lain-lain tuh kita nyebutnya apa ya? Boy band gak sih? Ya, boy band, girl band Boy gitu band sempat ini kan JKT48 segala kan booming kan. Itu. Nah, kamu sendiri punya karya enggak tapi? Kalau aku ada single sih, masih single yang aku sendiri yang aku bawain gitu ya. Judulnya Melangkah Pergi. Melangkah Pergi bisa didengarkan di platform ada. Ya, nanti cek aja ya. Ya, Melangkah Pergi. Chris Lehurliana. Benar. Oke. Thank you Chris. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Kita akan masuk ke mitos atau fakta. Untuk mitos atau fakta. Supaya lebih jelas, pertama dicontohkan oleh MC-nya dulu ya. Gimana nih maksudnya nih? Loh. Gimana maksudnya nih? Ya. Ini sesuai permintaan netizen, mitos atau fakta untuk Bapak MC-nya dulu. Jadi Mbak, gak ada di briefing Mbak ini Mbak. Ini apa ini? Ini lagi loh, sing gara deg-degan. Yang bikin deg-degan kan? Iya. Aku dari tadi di jalan juga gitu sih. Iya. Aduh, deg-degan oke, mitos atau fakta, satu aja. Katanya sekarang tidak beribadah sendiri lagi. Mitos atau fakta? Gitu doang ya. Sekarang tidak beribadah sendiri lagi. Fakta. Aku beribadah bersama Gilang, beribadah bersama. Yang ketemu aku itu ya belakangmu itu ya lewat jalan itu ya. Iya. Itu nggak sendiri kan? Ya, Mbak harusnya jangan Mbak harusnya jangan. Aku cuma nanya doang. Aku sudah mencoba untuk ini. Oke, sudah dicontohkan. Next untuk Kak Grace. Fakta. Saya sudah tidak beribadah sendiri lagi. Ya iyalah, biar ini bener. Oke, mitos atau fakta untuk Kak Grace. Yang pertama, tidak bisa hidup tanpa ayam dan kopi. Aduh, ayam dan kopi ya. Kalau aku bilang sih ya fakta lah. Gimana? Kamu hidup berdampingan dengan ayam, ayamnya minum kopi. Ayamnya ngajak ngopi. Ayamnya ngajak ngopi, guys. Kayak adanya ayam ya makan ayam gitu. Kenapa? Kan. Kamu setiap hari harus ada ayam dan kopi kah? Maksudnya ayam goreng dan lain-lain? Atau, ayam goreng sih favorit. Atau malah kamu pernah berternak ayam? Enggak. Oh iya, tapi di ini apa namanya eyangku. Okay. Ternak ayam. Nah, itu kan siapa tahu dia masa kecilnya nyanyi bareng ayam. Bener. Dulu katanya waktu kamu latihan sama papamu kalau kamu nggak bisa dipatokin ayam. Oh enggak. Oh enggak ya?
Salah cerita itu. Enggak. Sorry. Oke, next. Oke, berarti yang pertama fakta. Untuk yang kedua, pernah cinlok dengan teman satu band. Kamu satu band sama aku nggak? Fakta. Fakta itu boleh cerita sedikit nggak itu waktu kapan? Nggak boleh. Nggak boleh. Kan Ya. cuman mitos sama fakta. Fakta doang udah. Aku Next di sini question. untuk mengulik. Next. Oke. Ini serem banget loh ini nanti. Takutnya ntar teman-teman siapa gitu. Loh, semua Gak apa. narasumber yang dari Gitu sini ya. setelah itu ditanyai Siap. antara siapa, kapan, ngapain. Berapa kali cinloknya? Oh jangan. Oke. Takut banget. Untuk yang berikutnya, memiliki ailurofobia alias takut meong. Ini kenapa fakta semua sih? Nggak tahu. Ya udah fakta. Kenapa kamu takut kucing? Gak tahu aku tapi takut banget. Takut tuh maksudnya kamu lihat aja lari atau Dengar suaranya aku takut. Ngelihat biasa aja sih. Asal nggak mendekat nggak apa-apa. Tapi kalau mendekat aku takut. Suaranya juga serem sih kalau aku bilang. suaranya cuma meong gitu Iya. doang loh. Tapi kayak yang gitu loh. Oh. Apa ya? Ya gitulah. Pokoknya kayak yang takut banget. Ada sejarah apa kamu sama kucing? Nah itu aku lupa tuh. Pokoknya tiba-tiba aku takut aja. Oh. Dulu waktu kamu nyanyi salah dicakar kucing ya sama papamu dulu. Enggak juga ya. Kucing cakar gitu enggak. Masih salah guys. Iya, salah terus. Oke, ternyata kamu takut kucing ya. Kalau aku durianofobia. Padahal enak banget. Enggak. Next. Oke, next untuk mitos atau fakta yang terakhir, memiliki julukan Papua Sabar. Chris, kamu Papua apa Ambon tuh, Chris? Aku tuh bingung juga sih. Loh, kok Aku iso? lebih ke kalau kamu dari mana? Indonesia aku bilang gitu. Ya benar, Ya benar Pak. kan? Karena mamaku Jawa nih, Hmm. mamaku Salatiga. Terus habis itu papaku tuh farmnya, marganya itu Lehurliana. Itu dari Ambon gitu kan. Terus papaku lahirnya di Merauke. Oke. Karena nenekku di Merauke. Jadi kakekku tuh Ambon, nenekku Merauke. Oke. Jadi aku kira-kira Ya, orang mana? sebenarnya Ambon ya kalau ikut papa ya. Nah, cuman untuk Papua Sabarnya Yes. mitos atau fakta? Katanya sih gitu ya. Aku nggak tahu sih. Kalau aku tahu nih siapa yang ngomong nih. Karena cuma tuh orang yang ngomong aku Oh. Papua Sabar. Berarti fakta. 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 Bisa diceritakan nggak hal apa yang kok orang ini tuh bisa bilang kamu sabar? Apa ya? Katanya sih. Jadi aku tuh lebih ke misalkan nih ada yang udah jahat sama aku gitu. Aduh jahat kok kejam banget ya. Nggak, misalkan ada sesuatu yang harusnya udah jangan diiniin, jangan ditanggepin misalkan kayak gitu. Tapi aku masih menanggapi dengan baik gitu. Padahal aku udah disakitin misalkan kayak gitu. Contoh kayak ada yang minjem kamu duit gitu, mbok pinjemi terus Jangan ya. bilang di sini guys. Oh iya. Takut banget. Sorry. Enggak maksudnya kan Takut ntar ada yang merasa kan aku nggak enak. bukan, enggak maksudnya karena yang aku dengar adalah ketika misalnya ada yang minjem tuh kayak Iya, aku bener. jadi kamu harusnya enggak kayak gitu, sedangkan kamu baik Iya gitu sih, loh. ya gitu-gitunya. Iya. Maksudnya kalau aku jadi kamu, aku bakalan gak mau nih gitu. Kebanyakan teman-temanku gitu. Betul, Jadi ya. terus kayak yang aku dasar Papa Sabar gitu. Gitu. Karena aku menurutku ya udah sih nggak apa-apa kayak gitu loh. Soalnya aku pernah minjem Grace, aku minjem 300.000, dikasih 500.000 loh. Baik minus- banget ya. Buat apa? Buat bawaan gitu. Oh ya udah, thank you. Ya udah ya makanya Itu lebih ke job sih. 300 kasih 500. Ya udah. Apa tak balikin 200.000 ya begitu. Iya benar-benar. Ya, Kamu masih jujur jual. berarti Iya, ya. iya. Kayak gitu sih. Kenapa asal usulnya dijulukin Papa Sabar kayak gitu. Karena nggak mungkin dong muka-muka kayak gini gitu ya. Terus kayak sabar gitu. Enggak. Kalau aku kira sih karena mungkin ada darah Jawanya ya. Papa mamaku kan lemah lembut. Iya. Gitu. Nice. Oke, ada lagi? Oke, thank you. Sudah habis? Sudah habis. Mau ditambah untuk hostnya lagi? Nggak usah. Itu aja satu tadi agak ini, apa Agak namanya? ini ya bikin trending topik. Bikin ya. trending topik Bener. sama apa namanya? Agak dar-dar. Agak menakutkan. Betul. Oke, Chris. Mungkin boleh
berpesan kepada teman-teman PDKT atau PDKT mania ini, semua yang ingin merambah atau mencoba menjadi musisi, terutama vokalis ya kayak kamu. Yes. Kira-kira apa sih kiat-kiatnya atau tips atau apa yang perlu disampaikan ke mereka? Kalau aku sih maksudnya pengalaman tuh penting. Jadi kalau misalkan pengen kayak terjun di dunia ini, ya emang harus sering nyanyi, misalkan ya musisi ya harus sering main gitu, karena kan kita butuh istilahnya pengalaman yang tinggi supaya kita bisa menaklukkan audiens yang di hadapan kita gitu ya. Jadi lebih ke situ sih, dan tekun aja. Hajar aja pokoknya gitu. Pede, latihan gitu-gitulah. Berarti latihan, disiplin, tekun, pede, jangan takut nyerah, jangan dengerin omongan orang. Kan kadang kamu gak bisa nyanyi. Dulu aku pernah main gitar, tapi ini main gitar ya, sama almarhum papa gitu, dibilang kamu sama gitarnya gede gitarnya gitu. Tapi maksudnya konteksnya bercanda. Terus sampai akhirnya aku bisa main gitar, dia yang tanya chordnya apa ya gitu. Akhirnya gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang ngejudge gitu, dengerin nggak apa-apa sih. Ya. Tapi kayak buat cambukan aja. Oh ya, buktiin kayak gitu. Buktiin nih aku bisa kayak gitu. Buktiin aja gitu. Betul. Jadi nggak masalah. Betul. Oke, jadi buat kamu yang mau menjadi musisi atau vokalis seperti Grace, jangan cepat nyerah, jangan putus asa. Pokoknya hajar aja, terus latihan dan selalu disiplin dan tekun dalam waktu latihan. Yang penting jangan lupa mulai aja dulu.